bahkan 2 poin penuh atau Aura kembali menolak untuk dipulangkan dengan poin atau telur. So, MPL Arena, mari kita beri semangat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, ini akan menjadi game penentu. Wow. Apakah chance untuk menuju upper bracket akan diamankan oleh Alter Ego atau Aura Fire yang akan menutup kemungkinan dan kesempatan besar untuk Alter Ego di upper bracket. Wow, ini gue suka banget sih. Ini gameplaynya dimana dari Shelly Boy dan Miracle Boy ini akan coba bermain agresif early game. Mereka akan amankan late game untuk Nino. Dan mereka percayakan terhadap seorang Nino. Dengan gameplay seperti ini, mereka juga udah punya Lolita untuk mengcover seorang Nino di early. Mereka tidak mau lagi terjadi hal seperti di game yang sebelumnya. Aku under pressure bang katanya. Bukan under pressure lagi bang, dan ini lihat. Oke. Kawawa menjadi satu-satunya caster yang memberikan harapan tentunya untuk Aura Fire. Benar. Dari segi draft pick ya. Karena ini- masih ada chance juga sebenarnya. Karena ini best on serang. Sebenarnya 50-50 loh sebenarnya kalau kita bilang Aku seperti ini. juga sempat kayak, aduh ini siapa ya? Kok kayaknya 50-50 Yes, gitu. bener banget. Aku juga 50-50. Tapi aku lebih ngelihat di mana Nino ini bisa menjadi salah satu permainan yang cukup kuat di late game-nya. Dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka terkena pressure. Karena ini yang harus dilakukan oleh tim Alter Ego. Mereka harus bermain dengan cukup cepat dengan power spike jungler Shelly Boy. Betul. Dengan salotnya. Tapi Udilnya juga bisa nge-copy ke Godiva sih. Jadi sama-sama serem ya. Wah, itu ke Godiva agak waste sih kalau menurut gue pribadi. Mendingan Tapi kita lihat, sagar ya. bakal coba dihindari oleh satu buah Torros. Bagus Nampaknya banget. imun yang sangat baik, tapi Udil di depan sana. Jangan sampai terperangkap dalam gameplay burst damage tim Aura. Kalau menurut gue pribadi, Cimo, ke Ya, arah gimana Godiva, tuh? dia benar-benar buang-buang source skillnya. Sayang Udil. ya, mendingan high ground ya. Mending ke arah Sagar. Pertama dia high ground, damage burst, magical damage, dan juga bisa nge-zoning out para pemain dari tim Aura Fire. Iya, tergantung ya. Tergantung siapa yang mau di-copy juga dari seorang Udil. Ya kalau misalnya dia sampai amit-amit gak bisa nge-copy ke arah facehugger, ngambilnya Godiva ya harus jadi ada setup ya kan? Yang dilakukan oleh seorang Udil. Oke, Leomor Bison dirasakan. Retribution sangat baik tapi membuat Hai agak sedikit terperangkap dan Flavi mau tidak mau mencoba untuk menemukan seorang Pai. Pai tidak bisa diselamatkan kali ini tapi dia masih bertahan hidup. Karena bukan pakai seorang apa namanya Udil dengan satu buah guiding win-nya nggak ada Matilda, Lemurphy. Kali ini dengan Lolitanya dia nggak bisa masuk. Kalau masuk ya buang-buang tenaga. Oh yes, tapi aku pengen manager Fluffy dengan arrival loh sekarang. Jadi dia bakal bisa cepat untuk nge-backupin teman-teman yang lain di sini. Mau backup atau mau team fight atau mau split push? Ya. Coba pilihannya mau yang mana? Kalau aku nge-backup sih. Karena kalau ngeliat dari AK-nya nanti untuk split push-nya mungkin belakangan. Terakhir ya, tapi kali ini lihat Numian Base-nya connect ke arah seorang Kabuki, namun ternyata Nino masih terpantau cukup tertahan ya dengan adanya keberadaan seorang Godiva tadi. Miscalculate nampaknya dari Kabuki membuat flickernya ini masih terkena dalam satu buah 616. Tapi di sisi sebaliknya, Nino agak cukup terpressure kembali dengan posisi dari tim Aura Fire One-one yang zaman fokus now. terhadap dia. Iya, orang zaman now di mana ya udah di pressure di lane tapi untuk team fight-nya nanti di mid lane game dia kuat. Oh, lihat kali ini tidak berhasil mengenai seorang Shelly Boy dan Miracle Boy mencoba di take down kembali dan untungnya Fenris recover yang sangat tepat untuk seorang Leomorphy kali ini yang tidak bisa menyelamatkan posisi Shelly Boy. Kalau nggak ada Leomorphy tadi itu Udil yang nyelamatin dan Flavi. Take down Nino di arah belakang dan namun plus gak bisa membuat seorang Kabuki berhenti dalam pick off yang dilakukan. Kali ini Miracle Boy ada Miracle untuk menghindari pergerakan dan dia masih mau balik lagi dengan retributionnya yang sedikit terlambat. Berhasil ditumbangkan dari high-nya, kerugian malah di tangan dari tim Aura. Mereka kehilangan jungle di saat posisi dari Turtle akan menjadi perebutan kali ini. Iya, gak terlalu mengambil risiko ya dari seorang Hai sendiri karena Emon ini kan bukan jungler tank yang tebel juga, assassin yang bisa mudah di pick off lah. Apalagi tadi zoningnya dilakukan oleh 3 pemain dari Alter Ego sendiri. Sementara dengan adanya Fluffy yang mencoba untuk memberikan pressure terlebih dahulu di area objektif turtle-nya, ini sembari membuat Hai yang udah mulai kembali nih ke lane of down. Oh, oke. Tapi di arah bottom lane lagi Leomorphy akan mengawal pergerakan seorang Nino. Melihat pergerakan di arah bottom lane yang cukup terkena pressure, Alter Ego nampaknya akan mendapatkan satu bak keunggulan dengan ada team fight di arah Turtle. Tapi apakah Nino akan coba di pick off? Perbandingannya jangan sampai mereka dapetin Turtle tapi kehilangan Nino.
Tapi Iya. kalau posisi sekarang sih kayaknya aman Ninonya punya dari map ya. Ya ini aman, turtle-nya juga dapat buat Alter Ego Esports. Jadi mereka memenangkan objektif demi objektif buat Alter Ego-nya. Oke. Objektif demi objektif. Lagi-lagi kali ini udah mulai tergendong dari segi gold difference yang aku suka dalam game yang atau match pertama ini. Aha. Gold difference tuh nggak terlalu jauh. Iya. Yang penting mereka gimana caranya memaksa Tifa, tapi Pai masih selamat dan terlalu kuat. Survive too strong kali ini. Endo Shark pun nggak bisa menumbangkan seorang Pai di area goblin. Bahkan Pai berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya source skill yang sudah keluar. Tim fight dari bottom lane tidak bisa di cover lagi. Dan bahkan Udil kali ini membuat pergerakan dari Vesager gak bisa menyelamatkan Godiva. Heavy spin dibalas heavy spin dari bottom lane. Dan satu celah kecil dimanfaatkan oleh Hai. Satu-satunya buah tangan untuk tim Aura Fire adalah Purple Buff Sally Boy. Hadiah satu-satunya untuk tim fight yang gagal di top lane. Iya, tapi ini dua-duanya masih tukar-tukaran juga ya untuk dari misalnya Crips jungle-nya dan juga dari buff-nya sendiri. Oke, tapi Sally Boy bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Hai. Kali ini Arkansas dari seorang Udil hanya memberikan poke damage aja ke arah seorang Hai. Dan informasi udah didapatkan di mana Purple Buff dari seorang Sally Boy ini sudah dicolong oleh seorang Hai. Miss punchernya, kalau punchernya nggak miss mungkin itu masih bisa ya Bung Awa ya. Ya, dan juga ini Heptasis adalah first item untuk Kabuki. Dan next itemnya bisa jadi ke arah dari Melvic Roar kah? Kalau dia memang ingin untuk memainkan satu buah penetration. Dan gold lane ini selalu rame loh. Alter Ego mereka fokus banget untuk mendapatkan gold lane. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal masuk ke dalam dan ternyata Sally Boy berhasil mengamankan Purple Buff ini baru pertukaran yang cukup adil untuk tim Aura Fire dan juga Alter Ego di arah segi Purple Buff ya. Yang mungkin harus diperhatikan adalah Vesager udah memberikan informasi kalau tidak ada pedal extract untuk tim Federa Turtle. Ini yang buat Aura Fire cukup ketar-ketir. Mereka butuh power early damage dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy masih mau lebih. Sarapan memori dan bahkan dicari begitu saja. Dan nada Udil Arcane Shard yang sangat baik membuat seorang Kabuki tertunduk lemas dan kalkulasi yang cukup riskan, resiko Banget sih. sekali. Karena dia sempat nahan damage turret. Nah itu. Dan dia maksain satu buah damage execution ke arah belakang untuk menghindari damage turret dan dia keluar dari lingkaran turret. Aku suka banget, 2 kali kalkulasi Tonros ya Ji ya tadi ya. Benar-benar membuat Sally Boy masih bisa bertahan meskipun terkena damage turret di area atas. Dan lebih untungnya lagi, Kabukinya tumbang. Untung para pemain dari tim Aura Fire pakai Arc semua. Sally Boy mencium bau wanginya lewat begitu saja. Dan jangan lupakan, damage dari seorang Amon itu juga cukup besar terhadap Retribution dan Endless Shard-nya. Tapi nampaknya masih bisa diusir kembali mundur. Vesager pun tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan para pemain dari tim Aura Fire, informasi telah diberikan. Masa ada seorang Fluffy untuk melakukan counter Rifle. tengah, tapi lihat Survive! Di pola balas seorang Udil, heavy spin kali ini agak cukup. Tidak berikat tinggi, tapi ternyata Pai tidak bisa diselamatkan. Terlalu dalam, too deep. Sally Boy dan Miracle Boy bahkan harus mundur mau tidak mau. Mereka tidak memiliki daya power team fight. Kenapa? Tidak ada Leo Murphy dengan Aman Flash. Sally Boy harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan di arah tengah sana Sally Boy terperangkap. Almost kali ini. Dan bahkan lihat dengan adanya satu buah Federa Extract dari seorang Vesager menzoning pemain-pemain dari Alter Ego Esports dan hampir aja untuk pemain dari Alter Ego Esports pakai head and shoulder jadi nggak ke wipe out. Lihat dong Sally Boy tuh, Lancelotnya pakai head and shoulders tuh. Iya, jadi Makanya nggak ketika akan dia gatel-gatel. ngedes tuh nggak ada ketombe, udah ke Iya. wipe out semua. Sangat baik. Keren banget ya. Tapi itu tim fight yang hampir banget sih menurut aku untuk Alter Ego Esports ya. Ih, Sally Boy itu Tonrosnya pas. Definisi Dari pas. tadi, Nggak masalah itu hampir ter-take down. Dan Pai akan coba di-commit. All in their bottom lane. Tidak ada purify dengan sprint dan bahkan digocek. Digocek dengan Federa Strike tidak bisa membuat Pai bertahan hidup. Karena masih ada satu power Pai memory. Nino, can you do it? Every spin telah dikeluarkan. Fokus ke arah turretnya tapi Nino masih mau lebih. Inspire dikeluarkan. Crossbow set. Nino. Damage-nya masih belum cukup. Dan ternyata Nino membiarkan dirinya sabar dan menahan birahinya. Wah, sabar banget bermain dengan sangat amat disiplin ya. Aduh, kayaknya bisa dibilang tapi ternyata di area mid-nya dari seorang Godiva hampir saja terculik. Namun ternyata Vesager masih bisa mengcover dengan cukup baik. Itu hampir ya, Nino
kerasukan loh ya dalam kegelapan. Fluffy, what are you doing? Karena mereka harusnya fight fokus di arah tengah. Celebi dan mereka boy, Pancer masuk ke arah belakang. Kabuki memang menarik, tapi ternyata dengan satu buah kesabaran, Celebi ini dia yang dibicarakan di belakang tadi. Celebi gameplaynya lebih dewasa. Celebi lebih tahu di mana dia dapetin point kill atau dapetin kemenangan secara team fight. Itu pengawal. Iya. Dan juga tadi sebenarnya adalah buying time yang bagus banget juga untuk Fluffy-nya sih. Karena tim fight besar yang harus dicari oleh Aura Fire dan sepanjang mungkin game 1, game 2 kita belum melihat adanya kemenangan kecil buat Aura Fire setiap kali ada team fight yang terjadi. Cuma sekali doang yang iya. Pai doang. Itu pun juga gara Pai-nya overextend sih. Ya ini alter ego. Mereka rata-rata selalu bisa dapetin space. Ada celah kecil dari Aura Fire yang bisa dimaksimalkan oleh mereka. Tapi kalau melihat ada Fluffy di arah depan, nampaknya mereka akan memasak team fight dengan goal difference tidak terlalu jauh. Fluffy, habis main again, Celebi dan mereka boy, ke arah Pancer, masih memaksa. Fluffy kepunyaan satu buah escape skill dan bahkan point kill dia ambil Celebi dan mereka boy. Dia tidak backline, tidak ada Pedro Estre, tidak ada power dobrak. Godiva masuk ke dalam lubang alter ego kalau dia memaksakan team fight kali ini karena tidak ada lagi soft skill yang mereka bisa lakukan adalah nge-distract alter ego supaya Hai beradu retribution dengan Celebi dan mereka boy. Gila, Guardian Bulwark yang pas banget dari seorang Lemon V. Dia melihat pergerakan Hai yang bisa memberikan poke damage tentunya langsung ditahan dengan sangat amat baik. Dan Lord yang pertama langsung diamankan oleh Alter Ego Esports. Oke, Hai mencoba untuk melakukan solo kill terhadap seorang Survive. Tapi nampaknya dia tahu dengan kalkulasi damage yang tidak cukup kali ini membuat dia tertahan di depan. Lihat, dengan adanya 6.000 gold dibandingkan perbandingan dari seorang Esmeralda 6.800 terpaut cukup jauh Ya, dari Gi. jungle dan juga seorang offlaner. Iya sebenar, jungle dan offlaner dari seorang yang bisa melakukan follow after dia. Tapi ternyata satu hal yang cukup menarik. Oleh karena mereka blast Leverwi. Dan di sisi sebaliknya Nino terperangkap Celebi dan mereka boy akan coba menuntaskan semua tugasnya. Hai. Dan Hai ter-take down. Hai kali ini terperangkap di permainan alter ego yang nampaknya ini menjadi sebuah titik yang berbahaya. Tekan sampai kita berkat. Oh my god. Dan perkenal ini Alter Ego Esports mereka berfokus untuk mendapatkan objektif turret demi turret tentunya. Memberikan pressure di area midnya sembari Lord sudah mulai melenggang kangkung berjalan. Pai mulai masuk dengan satu buah Falling Sarman dan bahkan dengan damage build by Axe Udil masih menjadi damage terbesar untuk tim Alter Ego. Dan ini bakal menjadi PR karena Udil tidak mudah untuk ditumbangkan, tidak mudah untuk digeser posisinya di area backline dari Alter Ego Esports. Aku punya sedikit kayaknya kalau misalnya Udil mau maksa team fight di arah objektif ya, Lord, Turtle atau Purple, dia nggak apa-apa pegang heavy spin. Tapi kalau di saat dia main ofensif dia harus pegang heavy restrict. Kalau menurut aku pribadi, kenapa? Di dalam heavy spin itu membuat Aura Fire akan berpikir 2 kali ketika mencoba melakukan adu retribution. Tapi kalau dia punya heavy restrict di saat ofensif, dia bakal bisa ke arah backline-nya. Itu. Iya. Apalagi dengan adanya player scope by UBS kali ini, Udil memiliki lihat di sini, di atas seorang Vesager. Itemnya lebih banyak, dia bakal bisa lebih memberikan burst damage terhadap pemain Aura Fire, apalagi di arah backline ya, Po. Karena ini 3 pemain udah di atas juga, Ci, dari players gold-nya ya. Harusnya yang kita bingung Kabuki sih. Kenapa bisa di ada posisi kedua? Bener gak, Bung? Harusnya itu. Well farm ya. Ya, dia masih well farm juga dan jangan lupa tadi ya. Ini arrivalnya dipakai biar mid turretnya nggak cepat hancur. Iya. Jadi begitu ada minion yang lagi nembak ke arah dari mid turretnya, arrivalnya dipakai. Ketahan. Menghindari split push. Yes, jadi mereka masih berusaha untuk menahan dan meskipun memang tertinggal 5.000 gold, ini semua outer inner sudah hilang untuk Aura Fire, tapi mereka masih menjaga base turret mereka sendiri. Dan dari item build-nya juga agak tertinggal untuk jungle-nya, tapi team fight yang harus kita lihat. Balik lagi Alter Ego Esports, team fight mereka rapi banget. Oh, bentar. Karena tidak adanya Calamity, tapi kali ini lihat Celebi dan mereka boy terperangkap. Tidak bisa diselamatkan. Shutdown. Bahkan di tangan dari seorang Kabuki. Crossbow of Death dikeluarkan. Fluffy tidak bisa bertahan hidup kembali. Dan para pemain dari CM Aura Fire mau tidak mau merelakan. Satu point kill diamankan oleh CM Alter Ego. Ada high dengan retribution yang sangat baik. Nampaknya shutdown yang sangat mahal. Kenapa shutdown di tangan Kabuki? Shutdown di posisi Kabuki membuat Kabuki bakal too strong. Dan dia udah bakal punya Athena Shield sebentar lagi. Lihat dari sisi kiri, Celebi yang terperangkap karena ini udah menit ke-14. Bukan tanpa alasan Lancelot ada sebuah hero early game yang membuat dia di menit segini lebih fall off lah ya. Udah lumayan tumbul ya dari segi damage-nya juga ya. Dan ini tergantung dari gimana caranya Alter Ego Esports buying time selama Celebi-nya bisa balik kali ini. Tapi ternyata
terjebak Nomen Dash kena ke arah pemain. Nino. Dari arah Fire sementara Nino kali ini lihat close boltingnya pecah begitu saja. Godiva akan menjadi Oh, target pertama sayang tapi banget. Fluffy menahan dengan Nino. satu buah heavy spin. Lihat Leo Murphy dari timnya akan terpecah dan Nino tumbang. Sally Boy mulai datang untuk mengcover dan no deal. Cukup free di area backline-nya. Oh my god, Leo Murphy berhasil menutup high. 2 kali ini Sally Boy. untuk 2, tapi ternyata 3 untuk 3. Akan coba dibalikan kembali keadaannya. Udil harus mundur ke arah belakang. Gak boleh memaksa team fight kembali karena mereka tidak memiliki power damage untuk menemukan seorang Kabuki. Kabuki again menggoncang Land of Down. Kembali dengan positioning yang bagus dan bahkan damage yang cukup burst. Alter Ego harus lebih sabar. Tadi sayang sekali Itu. kalau seorang Nino yang dapetin 1 buah poin kill atas seorang Fluffy, itu case-nya beda. Sorry, salah Godiva ya? Godiva. Karena Iya, yang, iya. iya, karena yang dapetin poin kill Udil. Iya. Kalau bukan Udil, itu masih terbang. Oke, tapi akhirnya kita melihat ya ada kemenangan tim fight yang bisa diraih oleh Aura Fire. Gold difference-nya juga sudah mulai bisa dikejar Alter Ego Esports, tapi mereka masih cukup kuat dan strong. Dan ini harus hati-hati Alter Ego Esports-nya. Lancelot-nya yang sudah mulai fall off untuk sisi powernya. Tapi kalau memang bisa target ke Kabuki, itu bagus banget. Karena Kabuki ini benar-benar one man show buat Aura Fire sekarang. Iya, harus agak cooldown sih sebenarnya dari Alter Ego ya, chill down sedikit. Karena memang tim fight terakhir agak sedikit memaksakan juga dari Sally Boy untuk mengincar ke arah Kabuki. Tapi ketika Thundersnya tadi nggak connect, ini jadi PR utama karena Facehugger masih punya Feather Attack yang menutup pergerakan dari Sally Boy. Dan kita tahu damage dari Facehugger ini juga bukan kaleng-kaleng, dia belum tumbang sama sekali. Udah dapetin 6 assist. Dan ini gimana caranya dari Alter Ego sekarang mereka butuh bantuan Lord untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Dan bahkan kalau Alter Ego sampai ke wipe out di sini, mungkin Aura Fire mereka bisa untuk masuk ke area base dari Alter Ego Esports. Tapi kalau yang aku lihat ini dari seorang Pai nggak boleh menempel dengan seorang Fluffy. Kenapa? Fluffy bisa sangat cepat kapanpun dia menuju ke arah tas. Ini dia. Wow. Dari seorang Pai. Ini terdistraction dengan adanya minion yang wave yang dimiliki dari tim Aura Fire. Ini cukup berbahaya dengan item yang dimiliki. Untuk menumbangkan seorang Fluffy ini cukup berat. Sedangkan dari sisi kanan juga Endless Shard masih ternyata masuk instant kill terhadap seorang Pai ya tadi ya. Iya, Dan kalau tadi. nggak ada Pai, kayaknya Gak ada badan ya. Team fight backline-nya tuh bebas banget ya Aura Fire. Gak ada yang bisa ke dalam. Benar, tapi sekarang Nino dia udah punya Melvic Roar juga, jadi lebih sakit lagi untuk win-winnya. Namun kita lihat juga dari Emon ya udah punya Winter di sini untuk menyelamatkan diri dia sendiri, tapi bukan untuk teman-teman yang lain. Kabuki ada Wing of Nature. Yes, dari tadi itu sangat berhasil membuat dia bertahan hidup ketika Nino crossing ke dia, tapi lihat survive. Again, memaksa trigger disiplin dari Godiva menggunakan satu buah flickernya. Zoning out yang dilakukan, tapi Udil, Udil. ini dia yang dibutuhkan. Heavy Spin dan Heavy Spin ketika di dalam objektif tampakkan Godiva gak memiliki flicker. Godiva. Jangan lupa Niko, ditutup dan bahkan Fenrisik membuat Facehugger berhasil menyelamatkan Godiva. Sekarang otomata Blackheart, Leo Murphy kali ini berhasil membuat Aura Fire kehilangan 1 poin kill. Tapi di sisi sebaliknya, mereka membalikan keadaan dengan Sally Boy dan mereka Boy yang harus tumbang. Padahal kalau bisa kita bilang pergerakan Leo Murphy udah bagus banget tadi, tapi sayangnya Sally Boy harus terperangkap. Iya, sangat disayangkan sekali dan bahkan itu combo yang bagus banget sih dari Aura Fire menurut aku dengan adanya Tyrant Rage yang on point dari seorang Godiva. Tidak ada Purify kan dari Alter Ego. Ini yang ngebuat mereka tentunya bisa kecolongan momentum. Sama dan satu lagi. dikombo dengan adanya Feather Asset dari Facehugger. Satu lagi, dia tuh berani untuk melakukan satu buah terror rate. Karena mau nggak mau, dia udah nggak punya flicker. Daripada dia mati sia-sia, ada baiknya dia mati dengan perjuangan. Tapi dari belakang sana, crossbow tank terbuka. Nino mencoba untuk bertahan dan Kabuki habis spin by Udil. Membuat Kabuki terperangkap dan bakal. Aduh, gang sini di sana. Membuat Kabuki masih berhasil selamat. Flavi mengorbankan immortality-nya. Tapi ternyata di sisi belakang, Facehugger terperangkap. Tidak ada crossbow tank. Tapi mereka kehilangan 2 manpower. Aura Fire di dalam posisi yang berbahaya. Dan bahkan namanya Flash, Kabuki gak bisa bertahan. Dan ini bencana. Alter Ego mengubur mimpi Aura Fire untuk mendapatkan upper mereka. Dan kali ini Alter Ego mereka masuk ke area base-nya dan akan dimenangkan 2-0 Ranger Emas. Dikubur dalam-dalam mimpi untuk berada di upper bracket. Dan ini dia Alter Ego, tim